Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat online? Semoga semua dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Vlog kali ini nggak ada aktivitas dunia ya. Aku hanya merekord baca Quran saja. Jadi dalam sepekan aktivitas dunia, kita harus menyiapkan waktu untuk selalu dalam ketaatan. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan batas umur ini. Allah tidak butuh amalan kita yang butuh Allah. Dengan memperbanyak amal soleh sebagai bekal persiapan kita nanti. Tidak ada maksud menggurui. Sebagai umat muslim, kita harus saling mengingatkan untuk selalu dalam ketaatan. Betapa besar nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat anak-anak yang soleh dan soleha, dan ribuan nikmat lainnya. Tapi apa balasan yang sudah kita lakukan? Terkadang sudah masuk waktu sholat, kita hanya sibuk dengan rutinitas dunia. Bahkan dalam satu hari, 1 kali 24 jam. Kita tidak memanfaatkan golden time itu untuk membaca 1 lembar, 2 lembar Quran. Kita terlalu sibuk dengan handphone, dengan gadget. Sementara waktu yang telah pergi tidak akan kembali dan tidak akan terulang. Detik-detik yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir berlalu begitu saja. Dan tidak ada kata terlambat, sahabat. Luruskan niat kita selalu. Bulan Rajab akan berlalu. Padahal bulan Rajab itu bulan yang haram. Masuk 4 bulan yang diistimewakan oleh Rob. Segala amal ibadah dilipat gandakan. Jadi bisa memanfaatkan bulan ini sebagai bulan training sebelum memasuki bulan Ramadan. Oh iya, kembali ke bacaan Quran sahabat online. Begitu banyaknya manfaat membaca Quran, tetapi terkadang kita melewatkannya begitu saja. Selain sebagai obat syifa, membacanya pun mendapatkan nilai pahala. Karena Quran ini adalah pedoman hidup umat muslim. Dan Al-Quran ini juga memiliki beberapa hak. Dianjurkan umat muslim untuk membaca dan menghatam. Di mana cara ini yang efektif untuk mendapatkan pahala. Di mana satu hurufnya memiliki 10 nilai pahala. Dengan membacanya juga memudahkan kita untuk menghafalkan. Selain itu, Quran juga akan menjadi penolong di hari kiamat. Seseorang yang lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikatnya. Yang membaca terbata-bata pun tetap akan mendapatkan 2 pahala. Jadi kenapa alasan apa kita menyanyiakan waktu ini sahabat online? Hak selanjutnya kita harus mentadaburi Quran. Mentadaburi ini agak berbeda dari membaca. Untuk membaca kan kita mulai dari Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Tapi untuk mentadaburinya kita pilih surat-surat pilihan saja misalnya. Atau surat-surat yang menarik dari 114 surat. Contohnya surat-surat nama hewan, ada surat Al-Baqarah, Al-Nahl, atau An-Namal semut. Atau surat fil gajah. Kita harus cari tahu kenapa dinamakan dengan nama-nama hewan. Ini bisa dipelajari dan kita cari tahu dengan mentadaburi Quran. Atau wanita yang ingin mempelajari tentang perempuan, ada surat An-Nisa, surat Maryam. Atau mungkin nama nabi-nabi, ada surat Hud, surat Muhammad, surat Yusuf, surat Ibrahim, dan masih banyak lagi sahabat. Bahkan ada surat gabungan dari nabi-nabi, itu surat Al-Anbiya. Ingin mempelajari hari kiamat pun itu ada surat Al-Qiyamah, surat Al-Zalzalah. Berikutnya menghafalnya. Menghafal mirip dengan tadabbur, jadi tidak harus berurutan. Bisa dipilih dari surat yang paling kita sukai. Surat Al-Mulk misalnya, yang rutin kita baca saat mau tidur atau di saat malam hari. Atau mungkin surat Al-Kahfi yang rutin kita baca di hari Jumat dan malam Jumat. Yang Masya Allah ya, pahala menghafal Al-Quran ini akan mendapatkan mahkota. Untuk para hafiz-hafizah itu akan mendapatkan mahkota dan pakaian perhiasan. Pada hari kiamat, tidak ada lagi manusia yang bisa mendapatkan tambahan pahala. Semuanya sudah mentok. Kecuali untuk para penghafal Quran. Umi-umi zaman now, anak-anaknya berlomba-lomba dimasukkan ke pondok-pondok hafiz Quran.
Dia mengingat kemuliaan dan keistimewaan yang Allah sudah janjikan untuk para penghafal Quran. Umi-umi jangan kalah sama anak ya, karena orang tua itu contoh buat anak-anak. Jadi orang tua harus berusaha sebisa mungkin membaca, mentadaburi, dan menghafal. Semoga dimudahkan ya untuk yang bergelar ibu, mama, dan umah. Jangan tanamkan persepsi sulit menghafal Al-Quran. Mulai saja dulu dari hal yang kecil-kecil yang mudah, surat-surat yang pendek misalnya. Dan yang keempat adalah mengamalkan isinya. Ini adalah poin yang tidak kalah pentingnya, karena mengamalkan Quran dalam kehidupan adalah bagian dari perintah. Apapun yang dikerjakan, mau dimakan, diminum, atau aktivitas, apakah Al-Quran menghalalkan atau tidak? Al-Quran anjurkan atau tidak? Manfaat Quran sangat besar, sahabat online. Dikatakan pada para pembaca Al-Quran, ini belum para penghafal Quran, yang rutin setiap hari dibaca 10 ayat dalam sehari. Yang sering membaca Quran dan dihatam, diulangi terus membaca dan menghatam, maka di hari kiamat akan disuruh membaca. Dikatakan untuk para pembaca, bacalah dan naiklah untuk ditinggikan derajatnya, dan bacalah dengan tartil, pelan-pelan, sebagaimana mentartil selama di dunia, karena kedudukanmu pada akhir ayat yang dibaca. Ada juga hadis yang menjelaskan pada sampai sudah mencapai derajat surga Firdaus, terus mengaji satu ayat mengangkat satu derajat sampai surga tertinggi, diangkat oleh Allah dengan tartil ayat yang dibaca. Begitu tiba di surga Firdaus yang paling tinggi, berhentilah, ini kedudukan kamu di akhir ayat yang kamu baca. Jadi sering-seringlah membaca, sahabat online. Baca Al-Quran. Jangan biarkan waktu kosong. Lagi di rumah baca Quran, di kantor baca Quran, di jalan baca Quran. Download dan install baca Quran di HP. Jadi di mana saja kita bisa membaca Quran, sahabat. Riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pernah mendengarkan kajian Khalid Basalamah. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Khaisani dalam Majma', dalam Tabarani dan Kausar, dan diriwayatkan juga oleh Ahmad bin Hanbal. Semua mengatakan hadis ini hasan. Bahwasanya Fadl bin Ubaid dan Tamimah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam Al-Quran, maka dicatat untuknya 1 kintor. Kintor itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Pada hari kiamat, Rabbmu berfirman, bacalah dan naiklah. Ini hanya untuk membaca Quran saja dan bukan hafiz Quran. Untuk hafiz Quran lain lagi. Jadi kalau sering membaca makin banyak yang dihatam. Setelah dikasih 1 kintor hadiah, akan disuruh baca ayat-ayat yang dibaca setiap hari di dunia, 10 ayat. Dikatakan baca dan naiklah. Tiap-tiap ayat naik 1 derajat hingga akhir ayat yang dibaca, dan Allah berfirman pada hambanya, peganglah dan bertahanlah. Jadi makin sering membaca, makin banyak ayat yang dihatam dan makin tinggi derajatnya, sampai pada derajat surga Firdaus ini hambanya tidak sadar, dan Allah mengatakan, disinilah keabadian, disinilah kenikmatan yang didapatkan seorang hamba. Ayo sahabat online, manfaatkan waktu ini, manfaatkan detik kesempatan yang sudah Allah berikan untuk kita. Bangun dari tidur panjangmu, bangun dari angan-angan yang kosong yang tidak ada manfaatnya. Waktu tidak akan kembali, waktu tidak akan terulang. Waktunya sekarang, sahabat online. Ayo, sebelum tiba waktu sakit, sebelum tiba ajal menjemput. Rubah persepsi. Kita harus paksain diri, ini memang tidak mudah. Tapi kita sudah berniat. Insya Allah semua akan dimudahkan. Karena semua amalan itu diawali dengan niat yang baik pula. Karena orang yang berjalan ke jalan-jalan Allah itu akan dimudahkan, akan dipandu, akan dibimbing, akan dimudahkan semuanya. Karena ketika manusia sudah masuk pada program ibadah, maka Allah akan membuat program-program lainnya pula. Karena dalam program itu ada ibadah lainnya lagi. Misalnya dalam proses baca Quran ini, ada waktu-waktu kosong atau fase-fase waktu yang bisa kita manfaatkan untuk terus membaca Quran. Di jalan misalnya, atau antara azan dan iqamah, akan muncul banyak ide. Waktu-waktu yang kosong itu kita bisa manfaatkannya untuk membaca Quran. Semua saya kembalikan ke sahabat-sahabat online. Saya bukan seorang guru, seorang ustazah atau asatizah,
Saya hanyalah seorang penuntut ilmu sama dengan sahabat-sahabat online. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat online bukan hanya bersahabat di dunia, bukan hanya bersahabat di medsos, tapi juga bersahabat sampai di akhirat, insya Allah. Saya juga masih memiliki banyak kekurangan yang mungkin bisa saja sahabat-sahabat online ilmunya lebih tinggi dari saya, pemahaman tentang agama lebih tinggi dari saya, yang bahkan bisa saja bacaan Quran saya ini tidak lebih baik dari sahabat-sahabat karena tajwidnya yang kurang atau makhraj hurufnya yang salah. Untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa bahagia, teruslah dalam ketaatan dan kebaikan. Dan sekali lagi mohon maaf ini durasi terpanjang. Wahanaka wabilhamdu astagfirullah.